rekan-rekan media bahwa kita sudah mengetahui dalam perkara ini sudah ditetapkan dan dilakukan penahanan terhadap 7 orang tersangka. Dan hari ini penyidik pada jajaran Jampitsus telah memanggil secara patut kepada 2 orang saksi dan ditentukan akan dilakukan pemeriksaan sejak pukul 10 pagi pada hari ini. Tetapi oleh para penyidik setelah ditunggu pada waktu tertentu bahwa kedua saksi tidak hadir dengan tanpa alasan. Oleh karenanya penyidik berketetapan melakukan pencarian dan ditemukan. Lalu oleh penyidik dilakukan tindakan jemput paksa dan membawa ke hadapan penyidik. Maka penyidik berketetapan terhadap kedua orang saksi ini dinyatakan sebagai tersangka. Pak, duitnya dikemanain, Pak? Pak, jangan ini kamera. Ternyata selama ini kita di-prank sama tikus-tikus berdasi ini, ya. Bertahun-tahun ya, 5 tahun. Selama ini kita isi Pertamax, itu ternyata dapatnya Pertalite yang dioplos. Emang biadab ini ya, orang-orang ini. Ini tuh nggak cuma merugikan negara, ya. Kalian itu merugikan konsumen kalian, pemakai Pertamax. Bisa nggak duit kita tuh di-refund? Bisa nggak? Duit kita bisa nggak di-refund? Belum lagi kalau untuk mobil ya, yang memang direkomendasikan untuk diisi dengan oktan tertentu ya, itu pasti bermasalah mesinnya. Ini tanggung jawab siapa? Yang di atas-atas ngoplos Pertamax, ini yang di bawah mainin itu literannya. Emang mental maling itu susah dihilangkan dari negara ini. Aduh. Nggak pernah gue semuak ini sama koruptor di Indonesia. Kerugian negara tuh ditaksir hampir mencapai 200 triliun rupiah, gengs. Masih hitungan kasar ya, dan masih bisa naik lagi. Karena apa? Karena belum menambahkan kerugian konsumen. Lu kira benerin mobil ke bengkel tuh gratis, say? Karena hitungannya itu masih dari kerugian ekspor, kerugian impor, sama kerugian APBN. Kalau aku lihat dari sumber Tempo nih, bahwa kerugian paling besar adalah dari subsidi APBN. Buat kalian yang belum ngerti, sini aku jelasin. Jadi di periode tahun 2018 sampai 2023 itu, pemerintah itu lagi gencar yang namanya adalah pemenuhan minyak mentah dalam negeri menggunakan pasokan dalam negeri. Secara sederhananya adalah pemerintah itu nggak mau yang namanya impor. Tapi tersangka sialan-sialan ini mereka itu berkumpul terus bilang bahwa kayaknya kalau kita pakai pasokan dalam negeri nggak begitu untung, gengs. Jadilah mereka itu kong kali kong dan bilang bahwa minyak dalam negeri nggak bagus, kurang nih pasokannya. Sehingga mau nggak mau Indonesia itu ngeimpor minyak mentah. Tapi impor minyak mentah udah gitu aja, nggak, say. Harganya itu di markup dulu di broker. Habis itu negara itu membeli harga minyaknya yang udah mahal. Tidak puas sampai situ mereka cari untung, mereka lalu mengoplos minyak RON 90 menjadi RON 92. Pertalite itu untuk mobil di bawah 1400 cc ataupun motor di bawah 250 cc. Sedangkan di atas itu diharuskan memakai Pertamax. Untuk apa? Ya jelas untuk kesehatan mesin. Tapi ternyata calon penghuni neraka ini, mereka ini malahan menamakan Pertamax padahal isinya adalah campuran dari Pertalite. Lu bayangin Mercedes, BMW pada pakai Pertalite. Apa nggak modar itu mesin? Padahal usut punya usut gaji mereka itu kalau nggak salah tiap bulannya adalah 500 juta. Sih nggak cukup, Pak, 500 juta. Gue aja sebulan 500 juta, gue bingung ngabisinnya. Ini lo korupsi ratusan triliun, terus lo masih nggak cukup juga. Sedeng lo. Terus lucu banget deh, gengs. Mereka itu lagi jalan nih menuju mobil tahanan. Terus dia itu diteriakin, "Limbat lu, Pak, diem aja," kata wartawan gitu. Pak, diam aja pakai limbat, Pak. Keren wartawan. Keren ya, semakin lama koruptor itu semakin naik level. Udah nggak kelas miliaran. Apa tuh korupsi? Miliaran, mendingan langsung triliunan. Toh juga di penjaranya sama juga kan tahunnya. 100 triliun 5 tahun. 1 miliar 5 tahun. Bedanya apa? Mendingan langsung triliunan, terus di pengadilan lu cuma bayar ratusan miliar, udah kelar, masih cuan kan? Kesel banget gue ketika kita itu diharuskan untuk beli Pertamax supaya nggak dapat subsidi. Ini malahan merekanya sendiri yang nipu kita. Terus emang Pertamina sampai sekarang ada permintaan maaf? Enggak, say, malah sibuk klarifikasi. Minimal mah minta maaf dulu gitu, baru klarifikasi. Permintaan maaf? No. Klarifikasi? Yes. Korupsi di Indonesia itu akan selalu ada karena undang-undang hak perampasan aset sampai sekarang itu tidak diteken. Apalagi hukuman mati bagi koruptor.
Selama itu tidak dilakukan, ya kita akan terus kayak gini, say. Mau sampai kapan rakyat ngebatin? Yang kita harapkan dari pemerintahan Prabowo ini adalah berani bertindak tegas terhadap koruptor di Indonesia. Gue yakin banget kalau itu dilakukan oleh Prabowo, akan banyak orang yang semakin akan respect terhadap beliau. Ya kita tunggu aja kelanjutan dari kasus ini. Apakah mereka akan dihukum seberat-beratnya? Atau akan seperti angin lewat aja? Komen di bawah. Aslinya demi Allah, gue nggak ikhlas banget. Pasti dari kalian udah tahu berita yang lagi rame di sosial media saat ini. Nih, niat hati gue tuh ngisi Pertamax itu buat awet mesin ya. Sebelumnya gue pakai motor Yamaha, di 12 tahun gue selalu ngisi Pertamax. Alhamdulillah kondisi motor, mesin itu oke. Dan gue belum pernah namanya ganti full pump selama motor 12 tahun. Selama ini gue ngisi bensin Pertamax full tank. Ternyata isinya itu bukan Pertamax, tapi dioplos jadi Pertalite. Dan kalian tahu di minggu kemarin yang gue lagi ngebahas motor gue mogok mati gara-gara full pump gue rusak, berbet. Ya mungkin permasalahannya gara-gara bahan bakar ini. Jadi kemarin kan kalian juga ramai nih warganet yang pada komen di video-video gue yang bahas permasalahan udah isi Pertamax aja atau sel aja atau balik lagi ke Pertalite. Banyak banget yang nyaranin gue disuruh pakai sel. Jadi memang beberapa minggu lalu juga gue udah mulai diseling pakai sel. Jadi mohon maaf guys, di wilayah gue di Cikampek ini belum ada sel. Cuma ada bahan bakar tuh kayak Pertalite sama Pertamax. Dan gue memang merasakan perbedaan dari Pertamax ke sel. Gue ngerasa akhir-akhir ini memang kalau ketika gue pakai Pertamax, motor mesin agak kerasa panas. Apa mungkin perasaan gue aja, kok kayak cepet banget gue ngisi full tank tapi turun ke satu stripnya itu cepet banget. Tapi ketika gue pakai sel, gue ngerasa memang tarikan motor gue agak enteng dan itu agak lebih irit ya ketika gue pakai sel. Jadi ngisi bensin itu juga nggak pernah telat guys. Jadi bensin sisa 3 strip aja tuh gue udah ngisi bensin. Jadi gue ganti oli aja per 1.500 km ya. Jadi jangan bilang perempuan itu nggak paham motor dan nggak tahu kondisi ngerawat motor ya gitu. Kira-kira gimana tanggapannya kalian yang selama ini yang pakai Pertamax terus? Ya memang sekarang sudah minimnya orang jujur di negara kita sendiri ya. Inilah daftar 9 tersangka korupsi Pertamina, ada 2 nama baru. Kejaksaan Agung atau Kejagung menahan 2 tersangka baru terkait perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero yang merugikan negara hingga 193 triliun. Dirdik Jampitsus Kejagung RI Abdul Qohar menjelaskan kronologi penjemputan paksa 2 pejabat PT Pertamina Patraniaga terkait perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. 2 tersangka baru yang ditahan Kejagung yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya atau inisial MK dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Kon. Qohar mengatakan mulanya penyidik telah menjadwalkan bakal memeriksa Maya dan Edward pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya saja hingga pukul 14.00 WIB keduanya tak kunjung hadir dalam pemeriksaan oleh penyidik Jampitsus Kejagung RI. Jadi kedua tersangka itu kita panggil dengan patut jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun demikian sampai jam 14.00 waktu Indonesia Barat yang bersangkutan juga belum hadir, ujarnya di Kejagung Rabu 26 Februari 2025 malam. Berdasarkan hal tersebut, Qohar menyatakan bahwa pihaknya perlu melakukan upaya penjemputan paksa terhadap Maya dan Edward di kantornya. Sehingga kita terpaksa menjemput yang bersangkutan di kantor yang bersangkutan, pungkasnya lagi. Kemudian Kapus Penkum Kejagung RI Harli Siregar menyampaikan bahwa penyidik langsung melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap keduanya. Singkatnya, setelah mengantongi keterangan dan langsung melakukan gelar perkara, hasilnya Maya dan Edward ditetapkan sebagai tersangka. Maka penyidik berketetapan terhadap kedua orang saksi ini dinyatakan sebagai tersangka, tutur Harli. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Maya dan Edward sama-sama dijebloskan ke rutan Salemba Kejagung selama 20 hari mulai dari untuk keperluan penyidikan. Perbuatan Rifa Sihaan CS ini dikategorikan menjadi kasus mega korupsi lantaran memiliki kerugian yang ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah. Ratusan triliun itu dihitung berdasarkan kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun rupiah dan kerugian impor minyak mentah melalui DMUT atau broker sekitar 2,7 triliun. Kemudian kerugian impor BBM melalui DMUT atau broker sekitar 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi 2023 sekitar 126 triliun dan kerugian pemberian subsidi 2023 sekitar 21 triliun. Adapun Kejagung hingga saat ini masih menghitung kerugian negara secara real bersama dengan ahli dan pihak terkait lainnya seperti BPKP. Berikut
nama 9 tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero. Yang pertama adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan atau RS. Yang kedua, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Yang ketiga, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Yang keempat, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International Agus Purwono. Yang kelima, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judu. Yang keenam, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International Sani Dinar Saifuddin. Yang ketujuh, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati. Kedelapan, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya. Dan yang terakhir yang kesembilan, VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Kon.